Ya, saatnya RCL Nge-Podcast di kesempatan kali ini. Sahabat RCL dan RCL Nge-Podcast di kesempatan kali ini disponsori oleh Fuyu Boba Palabuhan Ratu. Bersama saya SK Perdana, dan di kesempatan kali ini SK sudah kedatangan cowok yang luar biasa. Ini adalah the most talented and the most cool guy in town ya. Kita bersama Muhammad Rikjan Trisyaban. Widih. Ini tuh adalah the most talented, the most cool guy in town karena dia adalah seorang Jajaka Pinilih Kabupaten Sukabumi 2021. Waduh. Kang Rikjan apa kabar? Baik Kang, Aduh, alhamdulillah. luar biasa ya. Kang Rikjan ini nih sahabat RCL, selain juga dia adalah seorang Jajaka Pinilih 2021, yang pasti ini kan Jajaka itu berkaitan dengan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi. Dia juga adalah seorang yang aktif dalam organisasi sejak 2016 sampai hari ini. Betul, Masih aktif sampai hari ini? masih aktif. Luar biasa. Kebetulan sekarang apa nih? menjabat sebagai ketua himpunan di Prodi PJKR. Wow, ketua himpunan di Prodi PJKR. PJKR ini olahraga ya? Olahraga. Olahraga. Jasmani, kesehatan dan rekreasi. Dan rekreasi? Iya. Wow, saya baru tahu juga ternyata ya. Berhubungan dengan pariwisata. Oh, iya benar. Berarti memang ada rekreasinya juga berarti ya, berhubungan dengan pariwisata. Oke. Ini Kang Rikjan ini sekarang ini masih aktif sebagai salah satu mahasiswa di Sukabumi berarti ya? Ya, betul. Waduh, masih aktif sebagai mahasiswa di Sukabumi dan akhirnya juga bisa bergabung bersama Jajaka Kabupaten Sukabumi dan menjadi pinilih di tahun 2021. Kang Rikjan, gimana awalnya bisa sampai ikutan Mojang Jajaka 2021 dan bisa kepilih, itu gimana ceritanya? Oke. Sedikit cerita nih Kang. Dulu sebetulnya saya itu pernah ikutan di tahun 2018. Namun mungkin pada tahun itu 2018 itu mungkin belum waktunya gitu. Oke. Sehingga saya hanya sampai pada finalis gitu. Karena saya percaya dan yakin bahwa keberhasilan adalah kegagalan yang tertunda. Sehingga saya yakin dan percaya dan ikutan kembali di tahun 2021 dengan persiapan yang berbeda tentunya. Betul. Dari saya selama 3 tahun mengevaluasi diri, terus banyak belajar tentang pariwisata dan sebagainya, sehingga pada titik ini adalah salah satu hal yang sangat luar biasa bagi saya sendiri. Bisa sampai jadi pinilih di 2021 ya. Wow, dari yang hanya awalnya finalis di 2018 langsung jadi pinilih di 2021. Luar biasa. Persiapan apa aja yang Kak Rikjan siapin? Karena kan maksudnya juga mungkin sedikit banyaknya pernah belajar di pengalaman gitu kan. Karena mungkin pengalaman adalah guru paling berharga gitu ya di 2018. Apa yang bikin Kang Rikjan ngerasa berbeda di tahun 2021 dan bikin Kang Rikjan pede untuk akhirnya bisa jadi pinilih di 2021? Oke, dulu sih tahun 2018 mungkin dari segi persiapan itu hampir 4 bulan Kang untuk ikutan ke Duta Wisata ini. Namun di tahun sekarang karena memang konsepnya yang berbeda karena virtual. Betul. Jadi persiapannya lebih ke mendalami materi tentang pariwisata, terus bagaimana caranya kita belajar menjadi seorang duta dan juga kita nantinya belajar tentang semua hal gitu, dari public speaking, bagaimana cara kita berdiri dan sebagainya, itu saya pelajari gitu. Widih, sampai yang simpel-simpel secara berdirinya aja pun Betul, dipelajari. betul. Nih Kak Rikjan, di 2021 kan terpilih jadi pinilih Jajaka ya gitu kan. Sekarang juga kalau kita lihat latar belakangnya Kang Rikjan masih aktif di kampus juga, semester 5 lagi persiapan juga buat ya banyak hal yang harus dilakukan di semester 5 gitu kan, termasuk juga sebagai ketua himpunan. Gimana cara ngebagi waktu sampai akhirnya juga ya otomatis ketika ikutan Jajaka harus fokus dong gitu kan, apalagi juga mungkin dengan persiapan yang tadi Kang Rikjan bilang gitu kan. Cara ngebagi waktunya gimana? Belum pacar juga tuh kan. Gimana tuh? Kalau saya sih berprinsip bahwa ketika memang kita melakukan sesuatu itu kita harus menerima konsekuensinya. Betul. Nah, ketika saya mengikuti Mojang Jajaka di tahun 2021 berarti saya harus fokus dan juga saya harus bisa membagi kefokusan tersebut dari kuliah, terus juga Mojang Jajaka dan sebagainya. Nah, itu saya harus ada yang dikorbankan ketika. Maksudnya kan ya Kang Rikjan apalagi ini kelahiran 2001, bayangkan sama adik saya aja, lebih tua adik saya loh gitu loh ya, bayangkan. Cowok zaman sekarang 2001 gitu ya, kita mungkin zaman kita lah, gua berasa muda banget ya. Maksudnya cowok anak muda zaman sekarang lah kita umumkan gitu ya kan, yang kesannya itu mageran ya, yang lebih senangnya mungkin sesuatu hal yang instan. Sementara Kang Rikjan ini kan butuh proses yang memang lumayan panjang dan memang memakan waktu, tenaga, itu yang utama, yang memang juga paling anti banget nih anak muda zaman sekarang. Kenapa Kang Rikjan sampai termotivasi untuk melakukan hal ini gitu? Memang apa yang dikejar dan apa yang dicari sih gitu sebetulnya? Sebetulnya saya itu salah satu orang yang gak bisa diem gitu kan. Kalau misalkan saya diem ya berarti saya
gak bisa apa-apa gitu. Betul. Karena kalau misalkan dalam segi perkuliahan itu ada yang namanya kuliah pulang. Betul. Iya betul, kupu-kupu jadinya. Kupu. Nah saya tidak bisa seperti itu. Jadi Betul. entah itu di perkuliahan ataupun di luar saya tetap aktif gitu. Karena di Kalapanunggal juga kebetulan saya bergabung dengan komunitas sosial di mana itu adalah komunitas Kupa. Itu adalah salah satu komunitas yang sangat luar biasa karena membernya itu udah dari 6 kecamatan, Kang. Wow, itu berarti sebelumnya nih, berarti Kang Ridjan berasal dari Kecamatan Kalapanunggal. Ada organisasi namanya Skupa di daerah tersebut. Apaan Skupa tuh? Skupa itu komunitas sosial edukasi. Jadi sebetulnya program unggulannya itu adalah Skupa Buka. Jadi setiap tahunnya, kebetulan sudah hampir 10 tahun kita mengadakan Skupa Buka tersebut. Jadi kayak memberikan santunan kepada masyarakat sekitar, santunan anak yatim, jompo, dan membuat perlombaan-perlombaan di sana gitu, Kang. Berarti mungkin ini dari bisa dikatakan mungkin adalah komunitas yang memang juga lebih mengedepankan kesosialan. Berarti ya, luar biasa sekali. Selain itu juga mungkin Kang Ridjan ini kan katanya memang salah satu orang yang memang berminat dan juga hobi di bidang digital. Betul. Main art 2D juga, ilustrator juga, kemudian fotografi juga gitu kan, luar biasa sekali. Memang hal tersebut memang berkesinambungan otomatis secara tidak langsung dengan kepariwisataan ya. Bisa moto landscape berarti ya. Ya. Wow, keren banget. Tapi Kang Ridjan, saya kan memang sudah sedikit banyaknya ini membaca juga tentang Kang Ridjan gitu. Ketika memang mengikuti si Mojang Jajaka 2021 ini, Kang Ridjan ini membawa salah satu program kerja yang katanya menjadi unggulan dari Kang Ridjan dan menjadi perhatian banyak orang yang memang akhirnya juga, wah ini kayaknya keren gitu. Pak Kang Ridjan memang bawa program apa saat itu? Nah, ini adalah namanya itu Kabsi Plus. Kabsi Plus, oke. Kabsi Plus. Jadi program ini dibuat 3 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus, sebelum saya menjadi pinilih di Mojang Jajaka Kabupaten Sukabumi. Di mana dalam program ini itu kita dari memanfaatkan digital, Kang. Jadi kita di dalamnya itu ada live Instagram. Kebetulan untuk live Instagram itu kita udah berjalan gitu. Kemarin memperingati Hari AIDS sedunia, kita mengadakan live Instagram bersama Tesani dan juga rekan-rekan yang lain. Dan sebelum itu kita juga sudah melaksanakan live Instagram mengenai bagaimana cara pemuda mengenal tagar Restart Tourism. Karena perlu kita sadari bahwa pariwisata pada masa pandemi itu seakan mati suri gitu. Iya, betul. Nah, kita harus berpikir bahwa pariwisata harus tetap maju walaupun di masa pandemi. Dan yang selanjutnya itu subprogram itu ada webinar, di mana mungkin webinar ini nanti kedepannya akan dibuatkan webinar karena memang ini adalah salah satu hal yang sangat penting gitu, karena bisa mengedukasi banyak orang di luar dan memang jangkauannya luas gitu untuk webinar. Dan yang terakhir ini adalah salah satu program yang sangat unggulan dari Kabsi Plus, yaitu aplikasi digital. Di mana aplikasi digital ini pengembangannya itu saya sendiri bekerja sama dengan rekan-rekan saya gitu. Jadi tidak sendiri karena kan mungkin aplikasi itu butuh tim gitu. Betul. Nah, di mana tujuannya itu kita bisa mempromosikan pariwisata Kabupaten Sukabumi kepada orang banyak. Oke. Ya, dan juga saya juga kebetulan Dinas Pariwisata juga di bidang digitalisasinya nanti di tahun 2022 itu akan menggalakkan program aplikasi tersebut. Nah, mungkin Kabsi Plus ini menjadi salah satu program pendukung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi untuk masyarakat lebih tahu ketika kita mencari wisata hidden tourism ataupun potensi unggulan yang memang ada di Kabupaten Sukabumi bisa lewat aplikasi tersebut. Dan juga mungkin nantinya akan diselipkan sejenis oleh-oleh khas Sukabumi gitu. Sehingga orang-orang yang di luar Sukabumi bisa melihat Sukabumi itu ada apa sih, entah itu pariwisata ataupun dari ekonomi kreatif dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali sahabat RCL. Ternyata juga ada program khusus yang memang dibawa oleh Kang Ridjan dan ini menjadi juga program unggulan dari Paguyuban Mojang Jajaka ya. Wow, luar biasa sekali sahabat RCL ya. Ini mungkin yang menarik sahabat RCL bahwa memang juga sejauh ini bahwa Kabupaten Sukabumi dan dengan luas 47 kecamatan gitu kan. Ini otomatis saya yakin di setiap desa atau di setiap kecamatan itu punya destinasi wisata dan juga potensi yang besar yang memang juga sebetulnya tidak hanya wisata, misalkan UMKM dan juga hal-hal lain yang bisa digarap, tapi saat ini belum ada wadahnya. Yang semoga aja mungkin Kabsi Plus ini juga menjadi salah satu sarana yang kedepannya mungkin bisa berkembang dan juga menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dan kita juga mudah-mudahan kedepannya bisa bekerjasama dengan Dinas Pariwisata. Betul. Dan juga kita akan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Paguyuban. Karena perlu kita sadari mereka itu adalah orang-orang hebat yang tersebar di 47 kecamatan. Betul. Dan itu bisa menjadi salah satu konten gitu di dalam Kabsi Plus nanti. Sehingga misalkan
saya dari Kalapanunggal. Oh, di Kalapanunggal itu ada potensi wisata yang harus dikembangkan. Ini dan ini. Nanti akan dikembangkan dan dimasukkan ke dalam Kapsi Plus. Betul, karena memang juga berarti secara tidak langsung si Kupaguyuban Mojang Jajaka ini punya kontributornya masing-masing di setiap kecamatan berarti ya. Jadi memang tidak perlu susah-susah untuk misalkan kita yang mencari atau siapa yang mencari, karena memang setiap individunya sudah ada di setiap kecamatan. Wow, ini keren, ini harus berjalan ini ya. Tapi nih Kang Ridjan gitu kan, sekarang kan ini tentang program kerja yang memang Kang Ridjan bawa sendiri. Tapi dari Mojang Jajaka sendiri, dari Paguyuban gitu kan, apakah memang juga ada program kerja yang sudah dipersiapkan dan juga sudah siap-siap start di tahun sekarang misalkan, atau bahkan juga mungkin di awal tahun 2022 sendiri? Oke, yang pertama yang tadi Kapsi Plus itu adalah salah satu program dari Paguyuban. Menjadi program Paguyuban ya? Oke. Sekarang menjadi program Paguyuban, dan selanjutnya mungkin Paguyuban juga nanti ke depannya dari kita akan mengadakan galang dana. Jadi Moka Peduli, di mana kita akan mengadakan galang dana. Itu konsepnya bisa sebar pelayar dan juga terjun langsung ke jalan gitu. Sehingga kita bisa peduli gitu terhadap orang-orang yang terkena bencana tentunya di tahun 2021 ini. Betul sekali ya. Mungkin juga seperti saat ini juga kita sedang mengalami sebuah berita duka musibah yang juga terjadi di Semeru ya gitu kan. Juga mungkin kawan-kawan Mojang Jajaka untuk Semeru sendiri ini sudah bergerak belum atau ada kegiatan untuk Semeru? Kita baru tahap obrolan Kang. Jadi masih tahap perencanaan dan mudah-mudahan secepatnya itu bisa melakukan galang dana tersebut. Betul. Dan juga mungkin nih siapa tahu yang lagi mendengarkan atau menonton ini juga mungkin jadi terbuka dan juga tergugah. Kayaknya ini keren nih kalau kerjasama sama Paguyuban. Bisa kan berarti kan? Bisa. Paguyuban ini membuka kesempatan untuk siapapun bekerja sama kan? Bisa. Wow, ini Kominfo juga nih program kerja Kapsi Plus ya. Betul. Aplikasi. Siapa tahu bisa berjalan sama Kominfo ya. Bisa gitu Kang. Bisa lah ya, nanti kita ngobrol lah ya ini kan gitu. Tapi nih Kang Ridjan gitu kan, memang dari awal tadi Kang Ridjan selalu mengedepankan unsur-unsur yang berhubungan dengan digitalisasi, internet, apapun itu yang berhubungan dengan internet gitu kan, dan memang berhubungan dengan digitalisasi. Ya memang hal tersebutlah yang memang sekarang menjadi jadi makanan umum dan juga santapan umum setiap masyarakat dari setiap golongan dan dari setiap usia. Kayaknya nggak ada yang nggak pakai internet gitu, kayaknya nggak ada yang nggak main sosmed gitu kan ya. Tapi Kang Ridjan sendiri kan sebagai salah satu anak muda yang memang juga aktif di organisasi dan juga sebagai salah satu orang yang memang sekarang menjadi ikon dari cowok keren Sukabumi itu kayak gini nih standarnya nih sahabat RCL ya gitu kan, mau gak mau gitu karena seperti ini saya udah jelas gak masuk, tingginya aja jauh sahabat RCL ya. Tapi nih Kang Ridjan gitu kan, ngomongin digitalisasi, ngomongin internet, ngomongin sosial media, kita paham bahwa ternyata di sana itu kita ngerasa bebas untuk menjadi siapapun dan menjadi apapun. Tapi kan sebagai orang yang bijak, kita juga harus bijak dong bersosial media dan juga berselancar di internet. Ada tips-tips gak sih cara-cara untuk lebih bijak bersosial media dan juga untuk internet itu seperti apa dari Kang Ridjan? Oke. Kalau dari saya sih tentunya kita dalam menggunakan sosial media itu kan mudah diakses ya. Betul. Dari mulai platform chatting dan juga sebagainya mengenai informasi itu mudah diakses. Yang pertama tentunya kita harus bisa bijak dalam sosial media. Tentunya dengan mencari informasi-informasi yang positif. Betul. Misalkan sekarang kan memang media sosial dari TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya itu udah mengandung informasi banyak hal gitu. Dan bagaimana tentunya kita sebagai generasi muda yang harusnya membawa perubahan, betul, itu. Harusnya membawa perubahan bisa mengedukasi kepada masyarakat ataupun bisa mencari informasi-informasi yang lebih positif gitu sehingga itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kayak misalkan membuat penyuluhan ataupun mengedukasi lewat digital kayak tadi live Instagram, webinar itu salah satu bentuk solusi sih kalau menurut saya. Betul. Itu cara yang mungkin juga bisa dikatakan paling mudah dan juga paling efisien bisa dikatakannya untuk saat ini gitu. Apalagi juga mungkin pandemi Covid masih berjalan. Kayaknya mungkin untuk kayak barusan nih promosi satu tempat wisata melalui live Instagram itu kayaknya lebih bijaksana ketimbang juga mungkin kita rame-rame datang ke sana, bikin kerumunan lagi, level naik lagi, kan itu juga bahaya ya sahabat RCL. Tapi nih Kang Ridjan, di internet kan kita tidak hanya melihat hal-hal yang positif, banyak berita hoax juga, kemudian juga konten-konten negatif sudah jelas banyak, kemudian juga banyak hate speak juga di sosial media gitu kan. Kalau misalkan dari Kang Ridjan sendiri, itu harusnya seperti apa sih? Kalau misalkan kita jadi korban hate speak di Instagram atau misalkan di sosial media lain gitu kan, pasti ada aja lah gitu kan.